Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Zaki Ramadan, MPM 17, dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pengenalan pola dengan studi kasus, yaitu pengenalan wajah secara real time. Jurnal yang saya review kali ini adalah judul Sistem Pengenalan Wajah Real Time dalam Ruang Egen dengan segmentasi berdasarkan warna kulit. Dengan penulis Agus Bono, Ahmad Rida, Hanif Bastian, penerbit Jurnal Ilmu Komputer. Definisi masalah dari jurnal yang saya review ini adalah tahapan pada sistem pengenalan wajah real time adalah tahap pendeteksian wajah dan tahap pengenalan wajah. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk sistem pengenalan wajah adalah jaringan saraf tiruan atau yang biasa disingkat dengan JST. Salah satu jaringan yang cukup handal untuk melakukan pengenalan pola termasuk pengenalan wajah adalah jaringan saraf tiruan propagasi balik. Kendala yang terbesar pada jaringan saraf tiruan adalah ketidakmampuan jaringan dalam menangani data input yang memiliki dimensi yang besar. Salah satu metode yang dapat merepresentasikan citra wajah dalam bentuk yang lebih sederhana adalah metode Eigenvalue. Tujuan penelitian ini ada 4, yaitu pertama, mengimplementasikan metode pendeteksian wajah berdasarkan informasi warna kulit manusia. Kedua, mengimplementasikan metode Eigenvalue untuk mereduksi data. Yang ketiga, mengimplementasikan jaringan saraf tiruan propagasi balik dalam mengenali pola citra wajah. Yang keempat, membangun suatu sistem yang mampu mendeteksi dan mengenali wajah secara real time. Metode Eigenvalue adalah atau merupakan suatu aplikasi dari analisis komponen utama, Principal Component Analysis atau PCA, untuk merepresentasikan citra-citra wajah ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Metode PCA ini memiliki 3 dampak, yaitu PCA mengortogonalkan komponen-komponen pada vektor input. Yang kedua, PCA mengurutkan komponen-komponen ortogonal yang dihasilkan komponen-komponen utama. Terakhir, PCA mengeliminasi komponen-komponen yang kurang memberikan kontribusi terhadap keragaman pada himpunan data. Data yang digunakan pada paper ini adalah 2 wajah manusia. Salah satu contohnya. Nah, bisa dilihat pada kategori A itu adalah citra berwarna atau belum tersegmentasi. Yang B itu adalah hasil dari segmentasi. Bisa dilihat pada baju, rambut, dan juga background itu hasil segmentasinya itu berwarna hitam. Tandanya bahwa itu bukan warna kulit manusia. Sedangkan pada kulit warna manusia pada hasil segmentasi tersebut akan berwarna putih. Hasil dan pembahasan yang saya akan bahas ini ada 5, yaitu pre-processing, ekstraksi fitur, seleksi fitur, klasifikasi fitur, dan terakhir adalah jenis pendekatan. Pre-processing adalah proses awal yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas citra dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan citra. Nah, terdapat 2 tahap pre-processing, yaitu normalisasi dan PCA Eigenvalue. Normalisasi yaitu himpunan data citra-citra wajah lalu dinormalisasi. Jadi, subcitra grayscale yang mengandung wajah dinormalisasi menggunakan nilai mean dan standar deviasi dari training set. PCA Eigenvalue-nya itu sendiri yaitu sebelum data dimasukkan ke jaringan saraf tiruan, data diproses terlebih dahulu menggunakan PCA.
Jadi, dimensi subcitra wajah direduksi melalui proses PCA. Ekstraksi fitur. Pada ekstraksi fitur, terdapat 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu cropping, grayscaling, dan resizing. Maksudnya adalah area-area tersegmentasi kemudian di-crop atau dipotong untuk mereduksi bagian-bagian yang tidak penting. Nah, citra hasil potongan diubah ke dalam format grayscale dan diubah skalanya menjadi citra berukuran 25x21 pixel sesuai dengan ukuran citra pada training set. Untuk seleksi fiturnya, yaitu pada seleksi fitur dalam penelitian ini adalah melakukan filter pada wajah dengan cara subcitra grayscale dari proses sebelumnya. Akan diverifikasi apakah citra tersebut mengandung wajah manusia atau tidak. Verifikasi ini menggunakan informasi ruang wajah dari training set. Nah, klasifikasi fitur. Pada klasifikasi fitur dalam penelitian ini terdapat 5 kelas ekspresi pada wajah, yaitu ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi 3, ekspresi 4, dan ekspresi 5. Dengan masing-masing ekspresi itu diuji dalam 3 citra dengan 7 model yang berbeda. Bisa dilihat pada tabel berikut, itu angka 0 menunjukkan bahwa citra itu gagal dikenali dengan benar. Sedangkan untuk nilai 1 menunjukkan citra berhasil dikenali dengan benar, atau yang dimaksud yaitu citra berhasil bahwa itu adalah wajah manusia. Yang terakhir, ini adalah jenis pendekatan. Pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan statistik. Karena pendekatan ini menggunakan teori-teori ilmu peluang dan statistik. Ciri-ciri yang dimiliki oleh satu pola ditentukan distribusi statistiknya. Pada metode Hagen-Page, verifikasi pada bagian tubuh selain wajah juga akan tersegmentasi. Untuk itu, perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Apakah area yang tersegmentasi merupakan wajah atau bukan? Kehadiran objek wajah dapat ditentukan dengan menghitung jarak kuadrat antara vektor yang ternormalisasi dengan proyeksinya terhadap ruang wajah. Dengan menentukan nilai untuk E2 dapat ditentukan ada tidaknya area wajah pada citra G. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih telah menyaksikan dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.